Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di edisi kita kali ini, edisi tips fotografi kali ini, Kreatif Channel akan mencoba berbagi tips mudah bagaimana caranya memotret produk baju. Dan baju ini saat ini memang lagi banyak diminati tentunya, terutama di kalangan anak muda. Sebenarnya ada beberapa permintaan juga dari sahabat O Kreatif, sahabat OC Channel yang meminta untuk dibuatkan tutorial atau tips mudah tentang bagaimana cara memotret foto produk hoodie ini. Ya, salah satunya adalah saya bacakan dari sahabat OC Channel, yaitu sebentar, ini ada namanya Mas Ahmad Said 23. Said, tulisnya sih SAYYID 23 gitu. Bacanya gimana ya? Said atau Said gitu ya. Mas Ahmad Said ya. Salam buat Mas Ahmad ya. Ya, ini saya sudah janji juga ke Mas Ahmad di komentar tersebut untuk membuatkan video tutorial atau tips bagaimana cara memotret foto produk baju hoodie. Dan janji saya Mas Ahmad, saya tepatin hari ini. Kita sama-sama melihat bagaimana cara tips dan triknya, tentunya ala O Kreatif Channel. Jadi tetap pantengin channelnya, jangan kemana-mana, karena kita akan berbagi cara mudah, menarik bagaimana memotret foto produk pakaian hoodie. Nah, sahabat fotografi, sahabat kreatif, sebelum kita melakukan pemotretan, saya akan berbagi 3 hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan pemotretan, khususnya foto produk gitu ya. Ini sebenarnya produknya sih bisa apa aja. Bisa produk pakaian, bisa produk makanan, bisa produk peralatan rumah tangga yang lainnya atau kerajinan seperti itu. Nah, ada 3 hal yang memang sahabat fotografi, sahabat kreatif harus perhatikan, yaitu adalah yang pertama adalah kenali keistimewaan atau nilai lebih yang dimiliki oleh produk kita. Jadi sebelum melakukan pemotretan dulu itu kita harus melakukan analisa sederhana saja. Maksudnya produk yang akan kita foto ini punya nilai lebih apa gitu, baik itu dari sisi warna gitu ya, kualitas bahan, mungkin juga modelnya, atau juga ada aksesoris tambahan yang ditambahkan di situ, yang itu adalah semua merupakan nilai lebih dari produk kita ya. Karena bagaimanapun juga calon pembeli itu harus tahu bahwa produk kita itu mempunyai kelebihan tersebut tadi, seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita juga harus tahu foto produk kita ini outputnya untuk apa. Maksud saya gini, apakah untuk sosial media atau untuk kita cetak gitu, atau untuk kebutuhan lain. Jadi kan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengambil fotonya, atau misalkan perlu resolusi yang sebesar apa kalau untuk dicetak gitu ya. Jadi itu juga kita harus minimal, kita juga harus tahu. Nah, tapi kalau untuk sosmed rata-rata, karena kita juga hari ini akan menggunakan handphone ya, resolusi yang disiapkan oleh handphone sekarang ini sudah cukup memenuhi standar kualitas untuk postingan di sosial media dan marketplace yang memang banyak digunakan para pedagang sebagai media jualan online, seperti itu. Oke, dan yang ketiga adalah ketiga maksudnya, ini 4 ya. Yang ketiga adalah berikan informasi yang selengkap-lengkapnya dalam bentuk visualisasi gambar tentunya kepada calon pembeli kita. Nah, ini ada 2 aspek yang bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi bagaimana kita supaya bisa memberikan informasi yang lengkap kepada calon konsumen kita, yaitu dengan cara menggunakan sudut pandang yang bagus, yang baik, dan juga mengkomposisikan produk kita juga dengan tepat, seperti itu. Nah, jadi itu adalah 3 hal penting sebelum kita melakukan pemotretan atau foto produk yang akan kita jual. Nah, tentunya selain 3 hal tadi, selebihnya adalah
bagaimana cara Anda berkreasi di dalam melakukan proses pemotretan foto produk ini. Ya, jadi kreativitas juga adalah kunci keberhasilan bagaimana kita memvisualisasikan foto-foto produk kita tuh dengan baik. Oke, kayaknya sudah tidak sabar kan? Kita langsung saja ke tempat pemotretan. Hari ini akan melakukan pemotretan produk pakaian hoodie dengan hanya menggunakan kamera handphone. Tapi satu hal lagi, settingan hari ini sebenarnya bisa juga digunakan, maksudnya bisa juga kita memotret dengan menggunakan handphone atau juga bisa juga menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Karena settingan hari ini kita akan menggunakan satu lampu continuous ya. Jadi satu continuous lamp saja. Oke, kita langsung ke tempat pemotretan. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Sekarang kita sudah di tempat pemotretan. Nah, ini dia produk kita yang akan kita foto di edisi kita kali ini, yaitu hoodie. Si hoodie ya. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, sebelum kita memotret, settingannya adalah seperti yang sahabat fotografi, sahabat kreatif lihat. Kita hanya menggunakan satu lampu ya. Terus backgroundnya putih. Lampunya ditempatkan di tengah ya. Tetapi dengan kemiringan ya, ini mungkin sekitar berapa ya, 15 sampai 45 derajat gitu, seperti itu. Backgroundnya kita pakai background putih. Untuk background silakan menggunakan bahan apa saja ya, bisa karton, bisa kain, yang penting tidak glossy aja ya. Jadi yang cari yang matte atau dope gitu, seperti itu akan lebih bagus. Nah, terus teknik pemotretannya kita akan menggunakan sudut pandang dari atas seperti ini ya, atau mungkin dikenal dengan flat lay, yaitu kita memotret di bidang mendatar seperti ini, dan kita akan taruh objek kita di background di bawah ini, dan kita memotret dengan cara ya duduk seperti ini atau bisa dengan berdiri gitu ya, seperti itu. Foto seperti apa saja yang harus kita buat untuk produk hoodie ini? Jadi edisi kita kali ini, O Creative Channel akan memberikan 5 foto dasar yang memang wajib harus kita produksi, sahabat fotografi, sahabat kreatif ya. Jadi kelima foto ini adalah materi dasar yang memang harus kita siapkan untuk mempromosikan produksi hoodie ini ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung saja ke foto yang pertama. Foto yang pertama adalah tentunya si pembeli pengen tahu bagian depan dari produk ini. Ya, jadi kita akan memotret bagian depan dari si hoodie ini. Kita setting ya. Ini hangernya kita lepas saja. Jadi ini kita letakkan di background yang sudah kita siapkan. Ya, background putih seperti ini. Sebenarnya ini tekniknya, kalau sahabat fotografi, sahabat kreatif pernah lihat di edisi yang foto produk kaos lengan panjang atau sweater ya, mungkin bisa dilihat juga di video yang itu ya, linknya ada di atas. Silahkan dilihat juga untuk lebih jelasnya, karena teknik-teknik melipatnya lebih kurang hampir sama dengan edisi tips moto kaos lengan panjang yang sebelumnya, jadi bisa dilihat juga ya. Nah, oke, kita letakkan seperti ini. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan memotret bagian depan dari produk kita, dari hoodie kita ya. Settingannya sangat sederhana. Ini kita tinggal rapikan aja di background putih yang sudah kita siapkan. Nah, untuk bagian tengahnya atau bagian bidang yang datar ini, kita kasih kerutan-kerutan yang natural gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu flat. Nah, ini juga bagian lengannya kita lipat seperti ini. Oke. Nah, bagian hoodie-nya atau tutup kepalanya kita lipat seperti ini. Ya, ini agak tarik ke bawah lagi. Ya. Jadi karena ini adalah objek utama dari produk kita, yaitu tutup kepala, ya kita juga harus memperlihatkan bagian ini dengan baik. Kita rapikan dulu ya. Talinya juga menjadi aksen. Kita tarik seperti ini ya. Mungkin bisa lurus, bisa zigzag seperti ini ya. Ini tergantung ininya. Ya, silakan aja sesuai dengan kreasinya ya. Kalau saya ini mau kasih zigzag aja biar ada sedikit komposisi yang menarik. Oke, hoodie-nya sudah rapi.
kita akan coba foto sekarang ya. Ini dibikin senatural mungkin. Maksudnya natural dalam artian tuh nggak rapi-rapi amat gitu ya, nggak kusut-kusut juga gitu ya. Jadi ya harus seimbang aja. Oke, sudah siap objeknya dan kita foto. Seperti biasa handphone kita menggunakan settingan otomatis ya, kita pakai settingan otomatis dan saya ini menggunakan skala rasio atau aspek rasionya 1:1 karena rencananya produk ini dari si yang punya produk akan diposting di Instagram. Jadi Instagram itu akan lebih jelas tanpa cropping lagi ketika menggunakan skala 1:1 ya. Kalau aspek rasio sebenarnya silahkan disesuaikan kebutuhannya aja. Oke, saya sambil duduk aja ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Kita ambil foto yang pertama dengan settingan otomatis. Seperti biasa kita hanya menyentuh bagian fokus yang di tengah aja ya. Fokusnya tengah aja. 1, 2, 3. Ya, saya ambil beberapa aja buat stok. Nah, terus itu yang pertama. Sudah bisa dilihat sahabat fotografi, sahabat kreatif. Jadi wajib hukumnya memberikan foto bagian depan dari foto produk kita. Ya, tampilannya seperti itu. Oke. Terus yang kedua adalah kita akan memotret ya. Yang kedua kita akan memotret bagian belakang. Jadi tinggal dibalik aja. Ini juga bagian foto yang wajib hukumnya untuk kita bikin, untuk kita buat sebagai media promosi kita. Karena si pembeli juga pengen tahu bagian belakang dari produk kita. Ya, ini dilipat begitu. Sama ngelipatnya seperti yang tadi, ditarik aja. Sangat mudah. Jadi kita bikin yang gampang-gampang aja ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, nggak usah yang ribet-ribet lah. Yang penting hasilnya menarik gitu ya. Nah, ini juga bagian belakangnya sama diberikan kerutan-kerutan supaya nggak terlalu flat. Oke. Objeknya sudah siap, kita foto lagi ya. Tentukan fokusnya. Saya lihat dari atas, ini udah oke ya. 1, 2, 3. Ya. Terus mungkin tambahan ya. Tambahannya adalah ketika kita memotret dengan menggunakan handphone dengan teknik seperti ini ya, flat lay seperti ini, sebisa mungkin sih kemiringan handphone tuh 0 derajat ya. 0 derajat. Nah, kalaupun misalkan agak susah ya nggak lebih dari 5 derajat lah kemiringannya ya, si kemiringan handphone terhadap bidang produk kita gitu ya. Jadi jangan terlalu miring begini gitu ya, atau pokoknya 5, kalau saya sih biasanya nggak lebih dari 5 derajat gitu ya. Itu tadi foto yang kedua, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Dan foto yang ketiga adalah foto ketiga yang wajib kita buat untuk produk hoodie ini adalah seperti sahabat fotografi, sahabat kreatif tahu bahwa si hoodie ini kan salah satu identitasnya ya, ciri khas dari hoodie itu dia mempunyai saku bagian depan seperti ini ya. Nah, saku bagian depan seperti ini. Nah, ini juga harus kita informasikan ke calon pembeli kita dengan cara memberikan visualisasi yang mungkin ini kita akan foto cropping ya, bagian depannya aja, bagian sakunya aja gitu, seperti itu. Jadi itu adalah foto yang ketiga yang akan kita buat untuk si hoodie ini. Oke, kita setting lagi. Nah, jadi karena akan memotretnya bagian ini sebenarnya bisa dipakai lipatan yang tadi aja ya. Nah, mungkin ininya si tangannya, bagian tangannya tuh seolah-olah kalau orang pakai nih lagi mau masuk ke sakunya gitu ya. Dibikin seperti itu, melengkung ke bagian saku. Supaya ada apa ya istilahnya guideline gitulah, penunjuk arah bahwa ini kita mau ngasih lihat saku gitu ya, saku dari hoodie ini. Oke, kita kasih miring begini. Ya. Dan ini
Saya tidak akan foto utuh seluruh bagian dari hoodie ini. Saya hanya akan memotret bagian sakunya aja. Seperti tadi ya, kerutan-kerutan dibikin seperti itu. Sudah siap? Kita foto lagi. Ini santai aja sambil duduk begini ya. Cuma nyetingnya aja yang ngos-ngosan juga sih. Nah, kita akan kasih unjuk bagian. Jadi di dalam kita memotret produk itu tidak selamanya harus utuh semua bagian kita capture gitu. Jadi kita juga melihat bagian-bagian mana yang harus kita close up gitu ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, untuk menunjukkan detail dari produk kita gitu ya. Seperti halnya si hoodie ini, karena identitas hoodie salah satunya adalah dia punya saku bagian depan. Nah, mungkin ini juga agak ditonjolkan ke depan aja seperti itu. Nah, coba kita foto lagi ya. 1, 2. Ini lebih ke bagian itunya ya, sakunya ya. Jadi saya cropping padat seperti ini. Fokus, jangan lupa. Ya. Sampai nahan napas. Sahabat fotografi. Nah, takut goyang juga ya. Nanti fotonya takut ngeblur, padahal nggak juga sih. Ini kan kalau otomatis begini dia menyesuaikan. Saya ambil sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu foto yang ke-3. Kita masih ada 2 foto lagi ya. Saya janji tadi memberikan 5 foto wajib atau 5 foto dasar yang harus dibuat untuk mempromosikan produk hoodie ini. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi foto yang ketiga. Dan yang keempat adalah, jadi selain si hoodie ini ya, selain juga memiliki ciri khas saku bagian depan seperti ini, dia ya kenapa disebut hoodie, karena dia punya tutup kepala seperti ini ya. Ini juga harus kita foto secara detail untuk memberikan informasi kepada calon pembeli kita. Nah, kebetulan kalau produk yang saya mau foto ini, dia bagian dalamnya diberi warna beda ya. Jadi ini juga mungkin salah satu daya tarik dari sisi konsep desain yang dibuat oleh si produsen hoodie ini gitu ya. Ini juga harus kita sampaikan ke calon pembeli kita. Oke, jadi kita yang keempat adalah kita akan memotret bagian si tutup kepalanya atau hoodie-nya dengan bagian talinya. Ini lebih detail ya, kayak tadi ya, kayak saku. Setting lagi ya. Nah, supaya hoodie-nya terlihat jelas, saya kasih settingannya seperti ini. Saya akan tarik sedikit, jadi ada kerutan ya di tutup kepalanya ini. Bahwa ya ini memberikan informasi kalau ini bisa di-adjust gitu ya, besar kecilnya si bagian tutup kepala ini dengan tali ini ya. Seperti itu. Dan talinya saya bikin nggak saya bikin lurus ya, jadi saya bikin ada apa namanya ini, lekukan-lekukan supaya lebih menarik. Oke, ini dia. Ini sebenarnya sahabat fotografi, sahabat kreatif, balik lagi ke kreasi kita ya. Ini saya hanya memberikan tips-tips dasar saja yang memang seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya mungkin tips yang memang atau foto-foto yang wajib harus ada, minimal tuh foto kayak begini tuh harus ada gitu ya. Oke, saya capture lagi. Nah, saya capture 1, 2, 3. Oke, itu dia hasilnya, foto yang keempat ya. Foto yang keempat seperti itu. Dan kita masih punya 1 foto lagi yang akan kita berikan di edisi kita kali ini untuk mempromosikan produk pakaian atau hoodie ini ya.
Seperti apa yang keempat ini? Yang kelima ini. Nah, jadi gini. Tadi kan saya bilang bahwa di dalam kita memotret sebuah produk itu, kita harus juga mengetahui nilai lebih dari keistimewaan dari produk yang akan kita foto ini. Ya. Nah, misalkan si hoodie ini tadi selain juga ciri khas hoodie tadi, ada saku, ada hoodie-nya gitu ya. Ada apa namanya tadi bagian belakangnya sudah kita foto. Nah, saya melihat dari produk ini yang saya foto ini, nah ini juga mungkin akan berbeda ya ketika teman-teman dengan produk yang lain pasti juga akan berbeda. Saya melihat tadi bagian dalam dari hoodie ini nih bagus banget ya. Jadi ini materialnya tuh tebal gitu ya, tapi lembut gitu. Tebal tapi lembut, dan saya pengen memperlihatkan bagian dalam dari si hoodie ini kepada calon pembeli kita, karena ini saya anggap nilai jual yang harus diketahui oleh si calon pembeli kita. Nah, itu. Jadi, poin yang kelima adalah berikan foto yang memberikan ciri khas atau nilai jual lebih dari produk kita. Nah, tentunya juga ini akan beda gitu ya. Setiap produk yang akan kita foto pasti mempunyai nilai jual atau nilai lebih yang berbeda. Nah, tetapi dalam kasus contoh seperti yang saya lakukan hari ini adalah karena tadi saya melihat bagian dalamnya cukup bagus ya. Ini bagus lah, bukan cukup bagus lagi. Nah, ini harus kita berikan informasi ini ke calon pembeli kita, karena itu tadi ini adalah nilai jual. Ingat ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, kita harus bisa mengeksplor nilai jual dari produk kita. Itu penting ketika kita akan menghasilkan sebuah materi visual untuk mendukung penjualan bisnis online. Yang terakhir, foto kelima, kita akan memotret bagian dalam seperti apa. Nah, ini juga kreativitas. Balik lagi ke kreativitas. Bagian dalam kalau kita fotonya begini aja kan jelek juga gitu ya. Nah, ini saya coba, ide saya adalah seperti ini. Ya, saya setting dulu deh. Nggak komentar dulu ya, dilihat aja. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi caranya saya memperlihatkan bagian dalam dari material hoodie ini adalah dengan melipat bagian lengannya ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Saya lipat bagian lengannya dan saya simpan di sini. Ini cara menginformasikan material atau bahan dari produk hoodie kita. Dan ini menurut saya menarik bahannya. Nanti bisa dilihat di fotonya. Ini saya tidak akan foto utuh seluruh bagiannya karena mungkin terlalu nanti tidak fokus ya, si calon pembeli tidak fokus. Saya hanya akan meng-cropping padat pada bagian tangannya aja. Oke, seperti itu. Kita foto satu lagi. Kita selesaikan pemotretan kita hari ini bersama si hoodie. Saya cropping padat aja ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, biar dapat si bagian lengannya aja. 1, 2, 3. Sekali lagi deh. 1. Oh, focusingnya, aduh tadi sampai lupa fokus tadi. Sebenarnya kalau otomatis ini relatif lebih aman ya, karena dia udah ambil fokus secara otomatis juga sih. Ya, oke. Akhirnya selesai juga sesi pemotretan hoodie di edisi kita kali ini, dan semoga tips tadi bermanfaat ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi tip mudah bagaimana cara memotret produk pakaian hoodie hanya dengan menggunakan handphone. Dan semoga tips sederhana tadi bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat fotografi semua, terutama guna mendukung kemajuan bisnis online yang sedang sahabat fotografi, sahabat kreatif jalani saat ini, mungkin seperti itu. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, bila ada juga hal-hal yang kurang jelas di dalam penjelasan tadi, saya sangat senang untuk berdiskusi. Silahkan saja disampaikan di kolom komentar yang sudah disediakan, ditanyakan hal-hal yang kurang jelasnya seperti apa, nanti saya akan coba menjawab tentunya sebisa saya tentang apa-apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semua. Juga mungkin bagi ada sahabat fotografi atau teman-teman juga yang mau dibuatkan tutorial foto produk lainnya, silahkan juga
sampaikan saja di kolom komentar yang sudah disediakan. Bagi teman-teman sahabat fotografi yang sudah berkomentar dan juga berikan ide untuk memotret produk-produk lainnya yang belum bisa kita buatkan videonya, harap bersabar. Kita akan coba nanti mengakomodir semua permintaan-permintaan, tentunya untuk membantu bagaimana supaya foto-foto produk kita tampil lebih menarik ya, guna mendukung bisnis online kita menjadi lebih maju dan berkembang. Jadi terima kasih yang selalu stay tune di O Creative Channel, juga yang sudah stay tune sampai di akhir video di edisi kita kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena O Creative Channel akan selalu berbagi cerita pengalaman hal menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sahabat fotografi, sahabat kreatif yang sudah nonton sampai akhir video. Tetap semangat berkarya dan sampai jumpa.